Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Gibran dan di sini saya akan menjelaskan dari tentang pikir. Pikir. Dari tindakan berpikir, kita akan menghasilkan pikiran. Nah, dalam proses berpikir ini terdapat virus di dalam pikir ini ada 3. Pertama, amarabisu. Amarabisu itu seperti tindakan kita menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala, menentang ajaran Nabi Muhammad, menentang orang tua, menentang para guru. Nah, itu bisa disebut dengan amarabisu. Kemudian awamah. Tindakan di mana kita merasa bingung, merasa cemas, merasa ingin menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu virus kedua. Kemudian ada yang ketiga, dan ini faktor pendorong dari 2 virus pertama, yaitu syaitan. Maka karena adanya virus dari pikir akan menciptakan pikiran yang buruk. Jadi pikiran itu bisa menghasilkan 2, teman-teman, baik atau buruk. Tuh. Terus dari tumpukan pikiran-pikiran yang telah kita lakukan selama kita hidup, itu akan menjadikan pemikiran atau jiwa. Pemikiran, dan pemikiran ini menghasilkan jiwa. Itu. Pemikiran juga bisa disebut diri sendiri. Karena pemikiran adalah hasil dari runtutan pikiran-pikiran yang telah kita jalani. Itu menggambarkan diri kita, baik itu sikap, perilaku, tata krama, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana agar kita benar dalam berpikir? Ada 7 metode, ada 7 cara. Bicara, berpikir. Berpikir itu asalnya dari 2 kata, ber dan fikir. Nah, ber ini ikhtiar atau perjuangan untuk mengolah fikir dan pikiran guna 1, masuk ke poin pertama. Kata kuncinya adalah takwa. Takwa kepada siapa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Takwa kepada Allah melalui orang tua,
dan guru. Dua faktor inilah yang memperkenalkan kita kepada Allah dan Rasul. Maka peran fikir satu ini dijalankan oleh orang tua dan guru. Masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah Iqra, atau dalam bahasa Indonesia baca. Nah, baca ini kita memasukkan ilmu yang berupa Quran dan hadis, kemudian pengetahuan, kemudian wawasan, serta pengalaman, kita masukkan semua ke dalam fikir untuk diolah di dalam fikir. Setelah diolah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu penghayatan di dalam fikir untuk menghasilkan paham atau pemahaman. Nah, karena kita hidup di dunia yang mana ini adalah tipu daya, disinilah dimana paham kita ini diuji, ujian paham. Kita akan selalu bolak-balik di daerah sini. Paham, ketika kita paham kita akan diuji, kemudian setelah diuji kita balik lagi, dan proses ini dinamakan hulubun, atau di proses keempat dinamakan fight. Setelah menjalankan semua ini, masuk ke poin 5. Apa tuh poin 5? Muhasabah atau introspeksi. Setelah semua yang kita jalani, kita paham, dari mana kita satu? Takwa, taat kepada orang tua, kepada guru, kemudian kita memasukkan ilmu-ilmu ke dalam fikir, dan hasil dari fikir ini pikiran yang membuat kita paham, maka kita akan diuji. Setelah itu kita introspeksi atau muhasabah. Jika 6A, jika yang kita lakukan sudah benar, maka hal yang harus kita lakukan adalah istiqomah. Namun jika yang kita lakukan salah, kita masukkan 6B, taubatan nasuha. Sebenarnya ini poin bisa dibolak-balik ya, karena sama-sama nomor 6. Nah, setelah proses ini dilakukan, maka akan tercipta poin 7. Apa itu poin 7? Insan ulil albab.
Ulul albab. Ulul albab adalah orang yang memahami, menghayati segala sesuatu oleh pikirannya, kemudian dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjadi orang yang soleh dan berakhlakul karimah, dan menjadi husnul khotimah. Sini titik tujuan akhir dari berpikir. Jadi segala sesuatu yang sudah saya paparkan ini merupakan tahapan-tahapan berpikir yang benar agar hasil dari pikiran kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, sedikit materi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walidullah pamit undur diri. Gila. Gila.